Kerja sama orang asing tuh 24 jam. Benar. Happy-nya. Bagus. Kalau gue pikir-pikir lo jadi cowok tolol banget kata dia gitu. Kenapa? Ini perak banyak di Thailand, kenapa lu manggil gua? Kata saya. Saking dekatnya itu. Bercandaan gua, bini gua begitu. Jadi konten gua universe lain tuh sebenarnya dia udah kejadian. Kalau gua makan berharap universe lain tuh. Sebelum dia datang kan gua sempet VCS sama dia kan. Iya. Anjir, gua tuh lihat di postingan lu tuh hidup gua tuh jadi ngerasa aman sekarang, Us. Kenapa? Karena lu udah jago berantem sekarang. Wah. Inilah yang terjadi ketika kita berolahraga bela diri. Ya. Yang sombong bukan kita, Siapa? teman-teman kita. Merasa ada yang jaga, kayak emangnya gue mau bantu. Emang kalau bocahnya tengil mau ngapain dibantu? Tapi emang kalau nongkrong sama lu, orang-orang teman-teman lu ngerasa aman gak sih? Hah? Ngerasa aman gak sih? Kalau di nongkrong secara pribadi, di tongkrongan gini, ya aman-aman aja. Yeah. Tapi kalau nongkrong di sosial media nggak mau. Takut ke bawah-bawah. Iya. Makanya kalau lu lagi ribut, nggak mau ikut-ikut. Iya. Tapi gue enaknya boxing tuh seneng tau Dan. Bisa Siapa gampang yang banget bikin lu diem. Waduh. Langsung bilang, ya maaf ya. Pengen kerja di perpus saya. Pantesannya lawannya itu nggak ada yang pernah ngomong ya. Ada apa? Oke, kenapa nurut kayak musuh ya? Kan musuh ya, kenapa nurut? Gua dulu awalnya tahu lu lu ada proyekan nih, makanya lu kayaknya latihan boxing nih. Tidak. Karena artis gitu, latihan boxing berarti lagi ada film. Tidak kayak ada. Denny Sumargo gitu. Kenapa sih kalau artis tuh melakukan sesuatu tuh harus ada kaitannya entah S3 marketing, entah ada produk, ujung-ujungnya produk, terus kayak ujung-ujungnya film. Enggak. Bisa gak sih kita tuh jadi artis itu hobi apa ya? Hobi aja gitu kayak. Ya nggak bisa kan lu udah milik publik. Keren. Bisa. BUMP ya berarti. Badan usaha milik publik. Badan usaha milik publik. Oh, jadi lu memang pengen aja gitu. Iya, karena suka ini aja. Jadi ada kan kalau kita punya anak kan kita berasa ditampolin sama realita lebih cepet lah ya. Iya, bener. Ya, jadi kayak waktu anak gua mau gua lesin bahasa Inggris, ngaji sama piano waktu itu. Terus kayak si bunda bilang ini nggak kebanyakan nih lesnya gitu. Ya nggak apa-apa buat perkembangan dia kan gitu. Iya. Terus pas gua ngomong gitu kayak emang anak gua doang yang harus berkembang kan gua juga gitu. Oh, oke. Jadi kayak dari situ gua juga pas dia les piano gua ikutan les piano. Terus kayak apalagi yang bisa gue lakuin, nge-gym, tetap nge-gym. Oh ya, boxing nih gitu karena pengen nurunin berat badan. Ya udah boxing gitu. Dan sejujurnya dulu kan waktu zaman stand up di Bandung kan sempat beli glove boxing juga, cuman karena mungkin dulu melihat prosesinya mahal ya. Gitu. Iya. Belum ada uang lah ya. Ya, kita bayar orang buat kita mimisan kan maksudnya mereka ada jago banget nih. Iya. Bisnisnya bagus banget gitu Iya, kan. betul. Jadi kayak apa ya kira-kira yang dulu pernah pengen gue lakuin tapi dulu karena kehambat ekonomi, kehambat apa jadinya kayak ini kayaknya bisa gue kerjain sekarang nih gitu. Ya udah akhirnya boxing. Oh, ini gitu. lu kayak sama semua orang gitu. Motifnya adalah anjir dulu gua nggak punya ini, gua beli ini. Ya kan gitu. kalau Boris kan beli Ninja tuh. Ya kan iya, gitu. iya. Ya tapi kan rumah kita nggak di kampung ya gitu. Kan kalau pakai motor jadi kampung kan buat bonceng bunga desa kan gitu. Bunga desa kan pasti ikut. Mau Avanza mobil nyaman. Apa itu nyaman gitu. Aku pengen nungging gitu. Pengen dibonceng begini ya. Pengen gitu. Ini geus datang. Manti mana ini? Masih no. Enggak, tadi ada cewek dia. Ada cewek. Masih no. Sama itu Iya, juga masih sama. Masih. Iya. Memang dekat sih, itu dua hal yang dekat ya. Tapi yang ini cewek lu apa bukan? Maksudnya pacar lu? Masih ini penjajakan lah. Lagi ngetes berapa kedalamannya.
Oh. Kan ya harus dites semua tuh, bro. Betul. Tapi jangan terlalu dalam ngebornya, nanti takutnya nggak ada Sidoarjo keluar. Wah. Tenggelam sama ke Bau apa ini? 3 desa tutup. Kamu coba atur makanan kamu deh. Kamu lebih stres ya gitu. Mulai bau banget. Bukan istri orang kan yang ini? Hei. Bukan pacar orang kan? Hei. Bukan. Dosa lu banyak banget soalnya, bener deh. Ya. Ini suami orang. Oh iya, Pride Month. Iya, bulan Juni Pride Month, nggak apa-apa. Oh iya ya. Emang hubungannya apa? Ya merayakan LGBT kan? Wah. Kenapa kan? Iya kan? Iya, ya nggak apa-apa bagi Kata kaum dia nyama suami ya. orang katanya. Iya nggak apa-apa, kita kan harus open minded. Kalau nggak ntar kita dibilang bigot. Bener. Saya membela diri tapi lebih ke salah ya kayaknya arahnya ya. Apa Jakarta mah udah biasa udah. Iya, kita sama kaum itu juga kita mendukung. Iya. Tapi mending lu diarahkannya sekarang kayak Uus boxing gitu, jangan hal-hal yang kayak gitulah. Enggak, ini gua agak bete nih sama ini. Udah deket lama, Us, tapi nggak pernah posting foto sama gua di IG-nya. Oh ya, Kan harus posting lah. Iya, nggak dianggap anjir, emang gua apa? Enggak, soalnya muka lu kotak no. Apa Ya masa fit sama muka lu sama begitu. lo malah pas dong, nggak ada sisanya. Nggak ada Ya, tapi kan sisanya. nanti kalau misalnya lagi di restoran mahal kan nggak kelihatan di restorannya. Masa muka lu doang? Masa muka lu doang? Muka gua nggak segede kotak penalti, Us. Enggak, kenapa emang lu pengen posting sama Iya, menunjukkan rasa sayang, bro. masih pacaran doang lu hitungannya Ya, juga. tapi kan bangga gitu, maksudnya anjir, pasangan gua nih. Enggak, kayaknya kalau Pasti. misalnya yang berhak buat tetap berhubungan gitu tapi nggak ada di foto tuh cuma gadun. Gadun dong dia. Gua dong gadun. Iya. Kalau bukan gadun makanya lu minta buat ada di postingannya dia. Lah kan dia mau sama lu Kalau punya gadun duit mah berapa ya? bodo amat, gua mah mau penting mah Elvi mana nih mau keluar negeri ayo gitu. Iya. Bener gitu yang penting ini gitu dia mah. Nggak usah di-expose ya. Tapi Iya. gua bukan gadun, gua nggak diporotin, orang gua yang morotin dia. Gua dapet LV Nah kan. itu makanya dia nggak mau dipoto sama lu, dia gadunnya berarti. Oh emang suami orang kan? Make sense. Ya. Anjir, sudah lama banget gak ketemu. Terakhir kapan ya? Gua mau baru. Gue mah Pas- ketemu sama dia waktu Oh, somasi. somasi terus Ormas. Komedi Thailand. sebulan Thailand. Oh. Ormas juga. Sebentar yang Komedi Alien dulu saya mau bahas. Sebulan di sana. Ormas. Iya, Ormas ya. Bentar. Wah, Jadi Komedi Island tuh ada di Ormas. Bener, ada Bentar. ormas Thailand namanya Lap Yem Pyok. Tahu gue juga. Bajunya apa tuh? Putih juga? Iya. Cuman ada logo Muantai. Ini set. Wih, sebulan di Thailand ya, bro. Iya. Kerja tapi. Kerja, Bro. Kan tapi nggak kerja 24 jam. 24 jam no. 24 jam. No. Kerja sama orang asing tuh 24 jam. Benar. Happy-nya. Bagus. Tapi kan legal di sana mah. Apa? Kerja. Legal Iya, kan emang kerja. ada visanya juga, ada Iya. paspor juga. Ya legal lah, orang kita visanya juga visa kerja di Legal. situ. Biasanya kalau malam ngumpul lagi nggak setelah kerja gitu? Enggak, kita mah enggak. Video Jadi- call. Conference kita. Mana ada nyamperin kamar Dani, Nggak Dani ada. nyamperin ke kamar gua. Nggak ada. yang kayak gitu-gitu. Nyamperin kamar ke Muslim, nggak. Nggak ada. Oh, nge-zoom tapi nggak ada yang di layar ya? Semua di belakang layarnya kosong semua ya? Ah ini terlalu nggak ngerti nih dia nih sama Nggak ngerti komunikasi di Thailand tuh kayak gitu sekarang. Oh iya. Iya. Lu kata orang legal apa? Ya legal kita cuman visanya itunya apa? Ya, terus Paspor, si ini. Muslim datang istrinya legal juga. Legal, istrinya legal. Legal. Tapi di sana kan katanya ini to the point gak legal kan? Wah itu kurang tahu. Gak dapat infonya kan kita. Kalau dapat info juga gua nggak mau yang legal mah. Gila kayak gitu-gitu tuh merusak generasi bangsa tau. Gila lu. Bener deh. Lu kenapa tahu orang Thailand ngomongnya makin nggak jelas gitu? Terakhir kali ada ganja legal itu ada anak namanya Jirayut. Aing rayut wae. Aing Jirayut. Semenjak ada Jirayut jadi udahlah kita jadi nggak usah gitu. Udah. Nggak ada kita ngomong nggak ada gitu-gitu. Nggak ada. Nah, ada kita mah have fun-nya kayak
Deep talk. Ngobrol dalam. Ngobrol dalam gitu. Sama muslim ngobrol dalam. Iya. Saking dalamnya tuh. Saking dalamnya muslim sampai- mana ya? Saking dalam itu sampai pas kita ngobrol tuh kayak lagi paksain ngobrol. Goblok. Neng nanti dulu aja. Nyepung dulu, ntar baru ngobrol gitu. Iya kata dia gitu. Iya. Kerjaan kita mah tipikal orang kan kita udah punya keluarga, jadi fokus sama kerjaan, takut kehilangan kerjaan. Gitu. Oh, karena kamu pengalaman kehilangan pekerjaannya. Oh, kita berdua sama-sama pernah kehilangan pekerjaan. Oh, kasusnya juga mirip ya. Bukan. Nih lebih parah dia, gua mah kan lagi gini nih, segini doang nih. Wuk gitu. Kalau dia kok shut, wuk. Kok wuk sih? Gimana? Wuk gitu kenceng aja. Lu mau minum apa? Gue pesenin sebelah ada warkop. Mau pesen apa? Five. Boris tadi tequila, lu five. Tongkrongan kalian gitu ya? Ya kan di negara ini yang legal cuma itu. Dan non? Non? Air putih aja. Halo? Telepon balik. Kuota gue mepet. Bagus nah tadi. Di Boris lu lurus sekarang lu di lumayan. Bener. Iya Tadi lurus. lurus banget mesennya. Sebelum Boris gue ada pasnya sama dia dipatahin. Melucuin. Giliran tadi gue lurus dimarahin. Makanya ini. Udah bubar aja apa? Emang Talkshow kalian. kita jualannya tidak kompak. Oh, jualan. Nggak usah bubar, nggak laku juga. Jangan jadi doa dan Gitu dong. jadi doa. Ini kameranya bagus soalnya. Iya. Pakai ginjal siapa nih belinya? Harus pakai Pengen ginjal. lihat bekas jahitannya gue. Tuker barang dari Cina baru turun. 10 kilo. Es teh tawar 1, air putih es. Iya, es. Es aja nggak usah kasih air, ntar juga cair. Ya, mana? Five. Ya, five. Five-nya five negatif ya, kalau bisa yang membubarin tongkrongan. Biar join sama gue. Tapi ada yang paling semangat vibe-nya tuh. 5, 6, 7, 8. Nggak usah senang. Suami dari dancer. Bener. Gua langsung ngedance anjing. Ayo banget. Us, gue sih udah lama banget gak ketemu Us. Kapan ya Us ya? Oh, Suca, gue pernah main ke asrama. Oh, itu udah lama Iya, banget. udah lama banget Us. Suca. Ya, berapa kali kontak Us ke di Waro. Ya jangankan lu teman-teman dekat. Nah, pertanyaan pertama Us, kenapa sih ada orang yang jarang ngewaro kalau di WhatsApp teh? Emang sesibuk itu? Atau Bukan nggak sesibuk mau itu, bales? jadi teh kalau misalnya gue pribadi aja gue minta maaf nih ya buat teman-teman yang suka ngabarin apa gimana, guanya nggak langsung respon gitu. Kadang-kadang tuh kita pas lagi ngobrol sama siapa, terus oh iya nih sini WhatsApp, Ya. paling ngobrol sama dia mah bentar doang gitu. Ya. Udah kita ngobrol, keterusan. Oh. Lupa bales. Ada juga yang gue lagi WhatsAppan sama siapa, lagi ada kerjaan, jadi yang masuk tuh gue antar. Terus kayak lagi balas-balas gini, tak tok, lupa balas gitu. Jadi gue kan bukan tipikal yang suka nge-scroll ke bawah gitu, yang kayak soalnya nggak gue scroll ke bawah aja udah notifikasi udah banyak, udah dari grup lah apa ini segala macam udah banyak, jadi kayak maaf nih ya kalau misalnya. Ya enggak. Karena gua juga kayak gitu makanya ketika lu jarang Enggak, akhir-akhir ini mana balas terus dawa gawe. iya. Wah, Mana rek alasan naon, sibuk naon, dah aing apal jadwal mana. iya apaan banget lagi. Iya. Jatuhnya sedih anjir. Us mah enak kan, maksudnya jawabnya masih padat jadi alasan. Aduh punten Sebenarnya kalau padat mah enggak juga gitu. Bahkan kalau misalnya dari tahun lalu itu kayak nggak tahu ya, kalau misalnya dari perspektif orang lain kan kayaknya menilai orang itu dari berapa sibuknya kan gitu. Ya. Terus kalau gue tuh nggak tahu kenapa per 5 tahun sekali itu pasti ada kayak momen-momen kayak riset gitu. Kayak riset. Kayak Tentang? apapun. Kayak misalkan waktu gue di boykot. Itu tuh 5 tahun abis stand up. Kayak riset gitu. Terus kayak abis itu Riset maksudnya riset riset. ngulang, orang teh research mikirna teh riset. Iya, riset orang. Start over gitu. Ya, selalu ada siklus itu. Iya, terus kayak di tahun 2022 setelah konten rame apa ini segala macam, terus kayak
gue sudah mulai kehilangan passion gue di situ, terus kayak ngerasa kayak aduh kayaknya pengen jalan-jalan deh keluar negeri apa gitu, pengen nikmatin gitu, cuman nggak pengen pakai duit sendiri gitu. Taunya dapat kesempatan waktu itu ke Thailand, terus ke Amrik, terus ke mana lagi? Ya? Terus ke Thailand lagi pernah, terus kayak Mau ke Jepang juga kan lu? mau ke Jepang juga gitu. Jadi kayak ya ini gue lagi nikmatin fase ini gitu. Nah biasanya ke dalam fase riset itu tuh gue mencari cerita lagi. Makanya gue bilang kayak gue ikut boxing, terus gue nge-gym lagi. Ini gue mau Cari cerita tuh dalam artian mendalami episode itu, episode yang lagi lu jalanin gitu. iya, gitu kan. Selama ini kan orang cuma taunya gue sharing ini itu kan dari pengalaman kan, gitu. Nah, kadang-kadang dengan banyaknya pekerjaan kita yang kadang-kadang kita harus sharing cerita kita, ketemu ini dan segala macam, itu jadi terhenti gara-gara kita tidak punya kehidupan lagi gitu. Nah, momen riset ini tuh biasanya gue pakai buat kayak ya main ke sana, main ke sini gitu. Nyoba ini, nyoba itu gitu. Jadi kayak emang nggak ada. Ya kalau misalnya di patokannya adalah per bulan harus dapat duit sekian tuh udah dari dulu tuh nggak pernah dilakuin gitu. Jadi pas kosong itu emang ya udahlah isi pakai yang lain aja gitu. Berarti kalau emang ada temen yang WhatsApp Uus belum dibalas, tunggu 5 tahun lagi ya baru dibalas ya? Bukan dong, bukan 5 tahun. Per 5 tahun itu siklusnya, balasnya bang gitu. Mamat aja nggak 5 tahun. Tapi coba salah satu fase lu mencoba mencari pengalaman belajar lagi, asup penjara nggak, Us? Apa? Masuk penjara kan ada lagi tuh momen lu mengenal, menambah. Saya sih ya, kalau saya mah mendingan saya nolonginnya teman-teman saya yang di penjara deh gitu. Dan Kalau dapat saya cerita begitu, juga ya. Dapat cerita juga gitu. Maksudnya Tahu ceritanya, tinggal diajak ngobrol podcast. Oh gitu penjara. iya. Lu mau ngapain orang ngajak-ngajak masuk Lu penjara? enggak, gue mendukung Uus sebagai kan pengen Lu banyak. di endorsement hukam lu. Apa? Nah, iya. Apa? Aduh, Kidaus. Aduh, sekarang pelupa dia ya. Ya, parah. Disleksia. Enggak, Gus. Gua tuh kan baca-baca ya apa yang terjadi. Lu kan suka nganggap gua, lu mah nggak pernah nongkrong, lu mah ketemunya pas kerja kan. Dan ternyata kalau gua flashback bukan hanya pada saat berteman sama lu, dulu pun gua gitu. Nah, terskip masalah gua ini karena gua dapat zat yang menutup itu. Iya, betul, nah, ya. setelah zatnya berhenti, gua kembali lagi kayak gitu. Iya. Kembali kayak gitu. Oh, gua riset lah akhirnya. Ketemulah ada namanya penyakit mental ADHD. Ciri-cirinya semua ada gua itu semua Berarti kakak goreng, ade mah hade. Ya, Ade aing hade, aing nya. dulurna. Aing nu ade mah lain mana kakak cek si Bim Bim. Ternyata Kakak dede bim. ternyata ini kata gua tuh gua lagi membenahi itu. Iya, dan kemarin juga akhirnya juga ngobrol sama yang apa namanya kayak ya sama Viko lah gitu. Gue bilang kayak dulu kan juga sempat juga terjerembab di tempat-tempat kayak gitulah gitu. Terus kayak uang yang dikeluarin juga kan gede ya gitu. Terus sekarang mah jadi kayak gue bikin adiksinya teh berubah. Jadi adiksinya itu daripada gue duit ke sana, lebih baik gue duit mah buat ya darurat teman-teman gitu. Ya, oke. Maksudnya kalau misalnya ada butuh apa yang sekiranya sih nggak ada, belum ada yang bisa bantu gitu, seenggaknya ini ada. Jadi kayak sebenarnya uang yang gue buang dulu buat kegelapan dengan duit yang gue keluarin buat temen ya sama jadinya gitu. Jadi Sama-sama gak baliknya atau? ya sama-sama nggak apa-apa. Tapi seenggaknya kan memang kepake. yang dari dulu di zaman kegelapan juga kita nggak minta apa-apa, kita nggak minta balik apa-apa gitu. Bener nggak sih kayak Setuju gua. sekarang jadi adiksinya gua ganti jadi adiksi bantu teman aja gitu. Dan Enggak, jadi memang Soalnya keluar duitnya sama Iya, gitu. bener. Maksudnya kayak efeknya tapi yang berbeda kan. Iya, Efeknya. gitu. dan mungkin ya teman itu yang dibantu memakai untuk kegelapan juga bodo amat lah ya. bodo amat Dan gitu. ini sebenarnya warisan yang paling punya nilai tinggi untuk anak kita, karena ketika kita membantu orang lain, ntar mungkin ke kitanya dampaknya tidak banyak, tapi ke anak kita dampaknya akan lebih Nah baik. itu gue tuh selalu misalkan kayak terus kalau misalnya segini gue nggak bisa mulangin nih gitu. Gue cuma bisa bilang kayak gue mah nggak pernah tahu gue kapan bakal jatuh karir gue bakal sulit, bakal susah gitu. Jangan gitu dong, Us gitu kan, lu udah bantu gue, lu pasti dilindungi lah gitu. Gue bilang kayak gue tanya lagi ke dia kayak emang lu pengen dapat musibah kayak gini? Enggak kan, tapi terjadi kan gitu. Ya gue cuma pengen kayak semoga nanti ketika gue sulit nanti ada yang nolong gue gitu. Dan kalau misalnya lu nggak bisa balikin itu ke gue, nggak bisa balikin
bantuan gue yang udah gue kasih ke lu, ya lu nantinya bisa sayangnya ke istri gue sama anak gue gitu. Gue nggak tahu kan umur sampai nggak tahu kan, maksudnya dengan kegiatan kita, dengan lifestyle kita berharap umur panjang kayaknya tolol gitu. Ente sih, emang ya? Tolol aja Ya sih iya, kalau gue ya mah, maksudnya gitu. terlalu berharap kita diberikan kesehatan itu tuh kayak anjir latar belakang gua punten, gitu. datang sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lady Rocker. Lady Kali Rocker. ini nggak ada yang genit-genit ya. Nggak ada di sini mah aman. Nggak ada. Nah, aman, ini mah aman. yang bajingan mah itu. Iya. Iya. Ini temanya siapa? Iya. Teh manis, Dani. Jangan manis-manis. Aku Saya Black Tea ya. Black Tea. Black Tea. Vibes. Ini Black Tea. Oh, BA ya, ada ya. BA banget, Wah, saya baru ngeh. Tapi kamu suka vibe nggak sih? Aku vibes yang 1, 2, 3. Waduh, bagus. Aduh. Lu seneng nggak sih sama Uus? Maksudnya secara ini ya? Apa yang Gue lu? ngefans banget sama Uus. Kenapa lu ngefans? Banyak yang benci kok netizen sama dia. I know, justru banyak yang benci, aku jadi suka. Kenapa jadi hayalan lu? Anjir, gue baca semua. Langsung ngeces. Apalagi sekarang Lihat lagi ngecesnya tadi bulat di sini. Kayak piercing. Bener. Kayak baru broken home gitu. Apa yang bisa nunjukin kalau aku tuh broken home apa ya? Piercing bibir. Wah. Itu yang bercandaan kamu sama anak itu ternyata broken home beneran kan? Itu tato. Apa ya? Apa? Dia sosok yang menurut gue laki banget, man. Karena gue suka banget yang laki. Iya. Dia setia sama istrinya. Oh banget Itu dia mah. poin pertama. Berarti tantangan buat lu ya. Lu mah suka suami yang laki-laki yang ada istrinya ya? Enggak, lu berarti ngurusin gue ke situ. Ntar gue gak laku-laku, Bang. Apalagi dia sekarang punya Jab, lie. Gili ya. Tapi jurus yang tadi bagus tuh. Yang mana? Set. Kenapa emang? Karena gue bisa diem aja di situ depan dia. Oh, berarti lu suka juga yang Bagus sih. Kalau back sekali back Dani ini bener. DT ya, dan DT ya. bete tuh apa? Deep throat. Deep throat. Apa ya, aku gak Aku juga nggak tahu di Aku tuh masih kecil banget. nggak maksud sih. Ini ada cupangnya. Itu akuarium sebelahnya. Lu kan Uus ini sering ini kan sama netizen gitu ya, sering Iya. balas-balasin komen gitu. Lu ngelihat kayak gitu gimana? Ngeliat apa ya? Ya ngelihat Uus nyerang netizen nyerang Uus. Itu seru tau. Ya? Itu seru tau. Ya itu juga beberapa orang juga suka dengan pertempuran itu. Iya. Karena mereka tuh tahu kalau gue juga digituin gak bakal berubah gitu. Oh iya. Poin plus lagi kan. Gak ada. Orang apa yang gue sharing kan dari apa yang sudah gue lihat dan sudah dialami kan. Iya. Sedangkan orang yang ngomongin soal ya tapi kan menurut moral ya terserah, tapi realitanya nggak gitu, mau gimana? Bener. Terkadang ada ya, salah satunya kemarin gue dapat komen dari netizen tuh bilang norak konten lu, terus saya kata, oh terima kasih nih saya dapat masukan dari orang yang statusnya pandai bersyukur, kata gue tuh. Oh iya ya, kalau nerima masukan dari gua, lu tuh harusnya bikin konten tuh yang mendidik dan berfaedah. Seperti kontennya Raffi Sagita di mention lah ke dia. Sagita siapa? Karena kita. Terus gua bilang gini, oh thank you kata gua tuh ya, tapi gua mah orangnya tuh nerima kritikan, tapi tidak kritikan yang tidak mendidik dan berfaedah, kata gua tuh. Seperti Raffi dan Nagita. Bukan, itu bukan yang jadi pembandingnya. Oh. Gitu. Makanya kadang-kadang netizen tuh nggak paham dengan apa yang dia katakan juga. Gitu. Nggak ngerti juga. Iya. Cuman emang pengen dapat perhatian doang netizen itu. Ya kayak misalkan misalkan public figure nih di YouTube pada ngomong anjing gitu, misalkan pada ngomong kasar gitu. Ini nggak mendidik nih gitu, ini malah ngajarin ini segala macam, tapi mereka berani nggak gitu, misalnya ada bocah-bocah gang, lu goblok banget lu kayak gitu, kayak berani nggak lu bang, nggak boleh gitu mulutnya, berani nggak gitu. Gua kemarin ada beneran itu bocah-bocah di gang, lu pas gue liat temennya emang ingin. Wah, Neng, cabut. itu jadi sketsa Trans TV ya. Waduh. Betul, jangan nanti kamu di Reno. Balik lagi. Oh iya. Terima kasih ya. Oh ini dan yang
spot paling oke yang katanya paling oke sekarang anjir. Oh itu. Emang bener, Iya, emang bener itu. paling ini. Berarti bukan yang ini ya? Ah, buang jangan munculin itu di situ. Ya ini enggak kan? Enggak, buang. Anjing. Sombong amat. Netizen itu melihat sosok Uus itu sebenarnya ada dua, dan selain memang orang yang demen ribut lah ya, maksudnya suka meladeni. Ya bukan suka ribut. Bukan demen ribut. Iya, suka meladeni lah gitu. Yang kedua, melihat sosok Uus ini adalah sebagai sosok suami sayang istri banget, dan sering banget posting sama istrinya. Siapa orang teh poho aja sih? Kartika sering posting sama Kartika tuh dengan menunjukkan kalau emang si Uus teh apisan gitu ke si Dan bukan Tika hanya teh. di postingan ya, karena kan waktu di sebulan di sana itu ada juga kan datang Kartika. Real gitu, maksudnya ya memang begitu mereka itu. Ya bercandaan dia pas datang tuh. Dia kan datang tuh. Saya bawa kostum kan. Bawa kostum. Dah, beres eksekusi. Ngobrol lah di ruang tamu kan, ada ruang tamunya kan kita di kamar, terus ngomong gini. Kalau gue pikir-pikir lo jadi cowok tolol banget, kata dia gitu. Kenapa? Ini perak banyak di Thailand, kenapa lu manggil gua? Kata saya. Saking dekatnya itu. Bercandaan gua, bini gua begitu. Jadi konten gua universe lain tuh sebenarnya dia udah kejadian. Kalau gua mah kan berharap universe lain itu. Sebelum dia datang kan, gua sempet VCS sama dia kan. Marah kan bini lu tuh marah ya. Marah Karena lihat gitu. tuh di sana banyak pecul Dia, ya. dia lagi pose-pose gitu kayak anjing. Taruh dulu dah. Ini ada yang salah tuh sama hubungan kita gitu. namanya laki-laki itu di luar negeri jauh dari istri tuh mendingan selingkuh kayak gitu, minta cewek lain kayak gitu kayak kenapa gua ngeladenin ya katanya gitu kayak. Tapi lanjut katanya. Tetap lanjut kan. Nggak selalu ada gitu. Maksudnya gue tuh kenapa gue sayang banget sama dia karena emang yang maksudnya dia tuh full package gitu. Jadi Ya, kayak iya, emang di rumah pun ngomong itu kan masing-masing rumah tangga kan beda-beda Ya, ya, gitu. ya, Cuman ya. kalau gue tuh kayak ngomong gitu, gitu, biasa aja gitu. Bukan kata-kata untuk marah itu mah ya. Bukan, untuk obrolan. emang karena kita kan ketemen sama begitu, Iya, iya, gitu. benar, Sedangkan dia selalu iri ketika gue sama lu gitu kayak kita ngobrol tuh kayak bangsat gitu, kayak seru gitu iya, ngobrolnya iya, gitu. iya, Ya iya. gue bilang sama dia, ya aku bisa ke mereka selepas itu karena mereka tidak pernah sakit hati ketika orang ada yang bapaknya baru meninggal aja dibicarain iya. gitu kayak main ke rumahnya yuk gitu. Kita nggak bokep, nggak ada bapaknya gitu. Kan biasanya kan kalau dulu kan gitu kan gitu. Kalau bapak ibu lagi nggak ada kan nggak bokep di rumah dia gitu kan. Jadi kayak ya kayak gitu biasa aja gitu. Makanya kayak di akhirnya belajar oh ya juga ya gitu. Kalau misalnya gue pengen dapetin Uus sebagai teman ya gue juga harus tahu kalau cara Uus berteman itu seperti ini gitu. Itu terjadi pas lu setelah married? Iya. Oh, wah gila, gokil ya Berarti dia termasuk wanita yang maksudnya tidak terpatok sebagai istri aja gitu, tapi Ya, tidak ada pembelajaran pengen untuk teman. bagaimana dekat sama suami. Iya, gitu. iya. Betul. Berarti salah satu yang bikin deket tuh bang kan ya. Betul. Jangan lakukan itu di kondisi rumah tangga mana rada goyang ya. Bahaya. Sebenarnya baper. Tapi sebenarnya itu juga buat ngakalin misalnya kayak taruhlah kayak misalkan gua sama bini gua nih lagi sama-sama kesel gitu. Keselnya bukan karena kita satu sama lain tapi karena kerjaan atau karena ya ada masalah di luar lah gitu. Misalkan kayak kita pulang bangsat gitu ya niatnya bukan ke dia. Iya. Oh iya. Kan kadang-kadang suka gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tujuannya ke dia Iya. gitu. Aduh tai gitu kayak apaan sih ya kamu ngomong sama istri kayak gitu. Pernah ada di fase itu juga. Oh sebelum dia paham. Sebelum dia paham. Terus Apa yang jadi kayak, terjadi? Ya gue bilang kayak ya itu cara gue kayak ya bangsat aja nih yang lagi gue hadapin ini gitu bukan elunya. Bukan elunya yang bangsat Iya, gue bilang gitu. tapi dia denger, tapi dia ngerasa Iya. gitu. Terus kayak aku nggak suka deh kalau misalnya kamu ngomong kayak gitu sama istri apa segala macam. Gue bilang kayak ya kan ini kan kita satu rumah ya gitu. Makanya yang gua jamin sama dia adalah gue tidak akan selingkuh gitu. Karena kalau lu bisa ngasih gue semua yang Lu butuhkan. gue butuhkan jadi teman, jadi pasangan, jadi istri, jadi ibu gitu. Ngapain nyari lagi? Gitu. Jadi kayak karena semuanya sudah dapat, ya udah gue jadinya juga sekarang mau selingkuh pun juga kayak Buat nyari apa lagi? nyari apa lagi gitu. Kecuali kalau emang
dia yang belum itu menjadi sosok selingkuhan buat lu ya? Nah, jadi selingkuhan kan gampang. Gimana? Dandanannya lebih cakep daripada istri. Sedangkan istri saya kan sering dandan terus. dandan terus. Susah dong berarti jadi selingkuhan. Si Kartika berperan jadi selingkuhan Iya, gitu. iya. Susah dong, udah sehari-hari kan kata lu dandan cakep. Iya makanya. Makanya kan biasanya kan selingkuhan pasti lebih Cakep, kan? Iya. atau lebih binal, atau Iya. lebih apa gitu. Tapi ada juga konsepnya Acok. Terkadang kan kita tiap hari makan pizza pengen karedok. Nah, tuh. Kalau biasanya ini saya ini kan bercanda-bercandaan Orba ya. Mendegradasi perempuan. Menganggap Anjing. perempuan itu remeh. Objek, Ya, objek. gitu. ya. Bercandaan Orba itu ya kan. Tweet mana soal Ojek sehari. Iya, itu bercandaan Orba itu. Jadi saya punya counternya. Apa tuh? Jadi memang sehari-hari kita makan nasi emang nggak bosan gitu kan, pengen makan pizza gitu Iya, iya, misalkan gitu. Iya tapi pizza gue tuh boxing, Oh. pizza gue tuh nge-gym, pizza gue tuh datang ketemu teman-teman kayak gini gitu. Ini kan selingkuh waktu sebenarnya. Ini kan harusnya gue bisa Sama ngabisin- keluarga. Iya, Oh, iya. gitu. Jadi pizza itu bentuknya nggak harus perempuan. Tapi ada yang bilang, sebenarnya ya namanya bosen. Sebenarnya kata kuncinya adalah bosen. Ya. Tapi bosennya bukan dengan keadaan, tapi memang dengan partner. Betul. Nah, itu tuh yang biasanya sulit tuh. Kalau misalnya bosen, barusan sebelum gue berangkat, nggak tahu gue random aja tadi. Lagi biasanya di depan TV, dia lagi main handphone, ada Cio juga gitu, gue samperin, gue tiban. Lu nggak bosan apa 7 tahun sama gue gituin aja. Nggak tahu tiba-tiba gue pengen gitu. Di rumah gue tuh penuh dengan Itu yang Kartika Gini. makin cinta tiba-tiba ada gitu. lu nggak bosan apa 7 tahun sama gue gitu. Terus dia main handphone. Kagak lah gitu. Jawab apa tuh yang nyakitin, gue bilang gitu. Ya apa? Bosan gue sama lu. Nggak nyakitin juga. Karena gue tahu lu juga nggak bosan gitu. Yaudah males gue bercanda sama lu, gue bilang gitu. Oh, berarti lu 7 tahun ini beneran nggak ada siklus naik turun ya, Usia? Emang happy? Ada. Maksudnya siklus tiap pembelajaran untuk menerima kayak gue nongkrong kayak gini aja tuh sebenarnya butuh waktu. Oh iya. Sampai dia bisa nerima. Terus kayak gue punya hobi apa kan, dia kan cakep ya. Jadi punya ya cewek cakep kan paling dekat dengan kebohongan, bener nggak? Betul. Dibohongin laki gitu. Oh. Makanya kayak nah sedangkan hobi gue banyak, entah nge-gym, entah basket dulu kan. Iya. Jadi disangkanya tuh kita basket itu buat gitu kan biasanya alasan-alasan Oh, itu begitu. bahasa pengganti basket gitu. Basket gitu atau aku mau kemana gitu kan. Terus jadi kayak ya udah ini alamat gua nge-gym, ini alamat gua basket. Kalau lu misalnya mau lihat gua di situ ya silakan. Gue bilang gitu, gua nggak pernah larang. Sok aja kalau mau ikut silakan. Gua Jadi bilang, lebih enak gitu ya nantangin. Ya udah datang aja. datang gitu aja ya. gitu. Paling gue cari orang yang mirip sama gue yang main basket. Waduh. Kan muka gue pasaran tuh gitu. Ada yang mirip lu, Pakai ada. tatoan komeng aja sih. Terus ngomong semakin di depan. Cewek sama tukang warung. Kenapa tukang warung sih anjir? Ternyata nggak jauh-jauh. Ternyata selingkuhannya orang warung. Warung. Nah, tapi Lihat binin juga nggak marah. Ah, sama orang warung. itu kalau dari sisi, maksudnya dari sisi Kartika yang menyesuaikan lu, dia sangat bisa. Nah, dari posisi lu menyesuaikan dia, ada yang berat nggak? Berat sih, maksudnya kan dia juga kan pernah nikah juga kan. Ya. Maksudnya kan kayak posisi dari janda terus kayak percaya lagi sama laki itu kan dia wah itu susah banget Perjuangan lu di situ ya. Iya, Sebelum pokoknya- berarti sebelum merit ya. Sebelum merit itu Iya. ya, maksudnya yang paling lihat itu mungkin saksinya Gilang. Gilang, Uwan Juicy Lucy, Iya. terus dikit tuh saksi itu Mas Alit. Oh, Alit Susanto. Iya. Alit Susanto, teman banyak hati, banyak na. Ada lagu Malaysia, yuk. Yuk, gua kira lu ngajakin semua. Nggak ada. Yuk. Padahal, gue tahu lagunya mau lanjut nyanyi tapi lupa liriknya. Ada itu kan di FYP mulu tuh. Nah, tapi setelah menikah, itu kan proses lu sebelum menikah, perjuangannya. Ya, Itu ya. udah banyak diceritain. Proses lu setelah menikah, nggak banyak effort yang lu lakukan lagi. Oh, sangat banyak dong. Dalam hal apa misalnya? Karena bini gue kan broken home dari TK ya. Hah? Jadi dia tidak pernah melihat figur ayah itu harusnya seperti apa gitu. Oke. Jadi yang dia tahu itu figur seorang suami itu cuma dilihat dari sinetron, dari film Dan itu gitu. bahaya, ya. Dan itu bahaya. Iya, Maksudnya iya, kan iya. kayak taruhlah bapak-bapak yang ada di film atau di sinetron itu kerjanya kantoran. Habis pulang kerja tuh di rumah sama ngobrol sama anak sama istri gitu. Sedangkan gue kadang-kadang ya nyampe rumah tiba-tiba teman main ke rumah atau Ya, gue keluar ya. gitu. Jadi kayak
ini suami nggak bener banget sih gitu. Dia tuh lupa kalau gue tuh nikahin dia gitu. Maksud gue tuh ajak dia juga untuk kayak ini teman-teman gue gitu. Biar tahu. Oh itu kehidupan tuh lo. sebenarnya lu tujuannya mau melibatkan dia, tapi dia merasa lu Iya, nggak dilibatin. iya. Oh penting tuh. Jadi kayak apa namanya, dia bilangnya tuh kayak ya orang gue nggak nyambung ngobrolnya, makanya bikin diri lu itu nggak harus kayak orang tuh ngikutin lu Iya. ngobrol gitu. Kalau orang ngobrolin apa, lu tahu, lu punya wawasannya, nimbrung aja. Akhirnya sekarang dia jadi kayak gua. Kok Ya kesel? bener Kenapa dong. lo kesel? Iya, maksudnya lagi ngobrol nih, lagi ngobrol nih. Si bangsat ini suka kadang-kadang suka nyampurnya tuh suka masuk gitu kayak lagi ngobrolin presiden nih. Presiden sekarang gini, sudah. Aku juga tahu tuh presiden Indonesia, SBY kan. SBY sih katanya apaan Bu emangnya? Sabar ya, gitu kayak. Habis itu ke atas lagi. Oh prosesnya ketika sekarang tuh pas pertama stand up. Iya. Betul. ini teh, ini trackballnya. Ya makanya kan gue misalnya kayak sekarang jadi cara dia tuh jadi mengcopy cara gue bersosialisasi. Iya. Ya enggak, ya maksudnya akan menjadi risih tapi itu pembelajaran, biarin aja gitu kan. Gue bilang kayak jangan takut dibilang garing, Iya, jangan takut iya, dibilang iya. apa gitu. Yang penting kan ini kan kamu ngobrol juga sama teman-teman kamu sendiri Iya, bener. gitu. Nyeletuk aja. Untuk menyeletuk aja. Ini obat untuk orang-orang introvert sebenarnya. Ya. Jadi kan kadang suka, aduh, enggak gua nongkrong ntar ngomong apa gitu. Sama dia tuh takut salah ngomong, takut nyakitin orang. Nah, bini gue gitu. Kayaknya Isman perlu belajar sama Uus ya. Enggak, kalau Jangan ngomongin Isman. tapi kalau Isman itu diam-diam itu dia skill parenting tuh dia oke Wah, banget. oke banget, oke banget. Family man dia Bro, tuh. gue tuh ketemu sama Isman tiap ada kaset baru. Ini kalau nggak tahu Isman tuh adalah komika juga gitu. Founder stand up Indo. gitu. Jadi kayak tiap kali ada game yang bisa kita online main barengan tuh pasti gue join sama Isman, pasti. Karena dia tahu segalanya Karena tentang game itu. Iya. dua kata lucu Isman, bapak-bapak gamer. Iya, wah lu gue juga set. Oh iya. Iya, parah dia subuh-subuh main Mobile Legend. Gue 2 jam 2 hari pernah gue main. Tuh. Dia bapak-bapak epic. Nah, iya benar, saya lihat kok, saya lihat. Saya males tiap dia invite saya males. Wait for 5 minutes. Tapi decline. Malu introvert gua mah. Terus Isman lu sering banget nge-game. Nah, parenting dari dia apa yang Ya kan dia kadang-kadang kalau misalnya dia lagi main game kan dia anaknya minta tolong apa tuh dia masih yang iya apa gitu. Sorry ya, tar gua ini dulu sebentar. Oke, tar dulu ya. Kamu lihat nggak papa sekarang lagi apa? Lagi main kan? Jadi boleh kan sama mama dulu sebentar gitu. Nanti papa. Jadi kayak komunikasi itu komunikasi. Itu yang perlu lu belajar dari situ ya? Iya, terus kayak man lu anak 2, menurut lu berat nggak? Berat buat gua gitu. Karena gua emang niatnya cuma 1. Coba tiba-tiba ada 1 lagi. Gue ngerasa kayak, gue bilang sama istri gue emotional luggage gue. Iya. Dia ngomongin emotional luggage. Jadi tiap laki-laki itu punya koper yang emang nggak boleh Lebih tambah, iya, nggak boleh overload. Oh, dan lu ngerasa koper lu tuh isinya cuma buat 1 aja gitu. Isman tuh. gitu. Isman. Enggak, dia juga dia. Oh, mana Gua oke? juga, iya, Oh, oke. gitu. Dia tidak kayak- mau nambah lagi. Karena takutnya ketika overload itu koper lu overload terus jadi barang bawaan yang ada di dalam koper lu itu Buyar berantakan. semua. Itu kan mengganggu lu dalam menuju destinasi lu berikutnya. Anjir, Iya, bener banget. ketinggalan di kota lain kan. Takutnya kan. Emang naik Kopernya Kaisang. Nyasar. korek. Korek. Apa yang lo ikut gini? Kirain lu gimmick apa? Ini kata gua lu Masih gimmick ada apa sepatu. nih? Nih, biar nggak penasaran yang nulis ini di bio Instagram lu orangnya introvert banget tapi lu kocak kok bisa. Lo emang introvert tuh? Lah kan emang dari dulu. Mana ada introvert? Introvert. Emang dulu zaman gua masuk stand up emang langsung join ke dalam. Kan Enggak. itu yang gini yang di Enggak, tapi dia kelihatan apa maksudnya dia tipe yang kita nongkrongnya enggak? Kita nongkrong di Ngobdul Gramet, lu Ya. tiba-tiba nyusul. Ya. Itu tidak introvert sekali loh. Tapi kan introvert itu dia bakal nyamperin orang yang dia nyaman. Bukan kayak ini keramaian. Iya. Wah, ini keramaian, gue bisa tahu. join nih gitu. Enggak. Gue tuh gak suka konser. Tapi kalau diajak sama teman-teman dekat nonton konser gue mau. Tapi kalau gue sengaja beli tiket, Random gitu, Iya. nonton konser nggak mau. terus kayak ke bioskop sendiri, Nggak bisa. bisa. Oh, bisa, Sarua. Ya maksudnya kayak karena kayak nyaman ya. di Nyaman. biasa. Nggak ada yang mau teh Nggak bayar. harus tunggu-tungguan. Iya. Terus kayak kita juga beli sosis nggak ada yang minta. Si Stagor. Bangsat emang kalau misalnya lagi nonton bioskop kayak nunggu
nunggu anak-anak pada masuk dulu ya. Maksudnya kayak lu beli apa? Popcorn gua, yang apa? Karamel, karamel. Lu beli apa? Popcorn. Oh ya berarti udah pada beli kan gitu kayak. Sistagor dong lu. Sistagor gua kan, set gitu. Popcorn belum disentuh. Cuil-cuilin tuh kan gurita. Iya, kan. Tep, 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 tep. Gua dikasih pal kok. Balas tuh gua. Kenapa sambal Sistagor tuh enak banget ya? Itu sambal soalnya apa Heinz. sih? Heinz. Oh. Heinz itu. Pantes enak banget loh itu. Itu makanya 21 tapi ya si Stargornya Iya, 21. kalau misalnya sendiri kan di bioskop bisa pakai yang apa yang mojito. Ya mau itu. Si Stagor, set sama satu lagi yang roti-rotian tuh. Wih, ini enak nih. Udah. Tidur. Bener, me time. Me time lu di bioskop. Seriusan enak banget. Iya, Itu yang dulu gua lakuin. Berarti lu cari filmnya yang memang bikin ngantuk. Enggak juga. Apa semua film bikin lu ngantuk? Enggak juga, maksudnya kalau misalnya emang kondisinya lagi capek, gue kadang-kadang sengaja, kalau zaman dulu ya, gue sengaja nonton bioskop itu untuk tidur. Tapi daripada buka kamar atau daripada balik gitu ya. Iya, terus kalau misalnya kayak filmnya ternyata seru, ya udah nggak jadi tidur, ya nonton aja, gitu. Dari dulu, makanya kalau misalnya orang bilang kayak gue ekstrovert, kayaknya salah deh, karena tiap kali kita pulang sun juga gue kan nggak nongkrong sama yang geng rame. Pasti yang ada Gilang, yang ada lu, yang ada Anyun, siapa gitu. Ya udah yang ada gue kenal aja. Oh bener, berarti introvert ya? Ya introvert yang mungkin introvert yang maju lah. Ya. Emang introvert nggak boleh maju aja? Karena gue tuh ngerasain waktu gue SD gitu, kayak kok si ini pendiam sama kayak gue ini pendiam, tapi kok banyak temennya. Oh ternyata dia anak orang kaya, di rumahnya ada PS. Jadi mau nggak mau dia walaupun dia diam, teman-teman yang lain nyamperin dia gitu. Jadi introvert itu cuma works buat yang emang punya privilege lebih di hidupnya. Iya. Kalau kita udah pendiam miskin, makin jadi terpuruk. korban bully. Jadi korban bully. Saya sudah pernah ada di situ. Iya. Jadi kayak gimana caranya jadi introvert tapi bisa fit in di tongkrongan, di teman-teman apa ya gitu. Ya itu juga ada prosesnya. Gio ada tanda-tanda introvert nggak? Iya, sangat. Oh, Ya, berarti pasti lu ya. beli PS? Biar teman-temannya main ke rumah lu? Betul. Betul. Tapi kan itu didikan yang salah juga, maksudnya jadi membiasakan anak bergaul sama orang, anaknya tuh punya sesuatu gitu, biar orang deket. Tapi takutnya tuh ketika dia nggak punya sesuatu nggak mau main. Nah itu dia maksud gue tuh kayak ini anak-anak teman-temannya anak gue ini main ke rumah itu bukan karena di rumah gue banyak fasilitas, bukan ternyata. Tapi gue adalah yang paling cuek kalau mereka ngejatuhin barang. Ya namanya bocah kan. Iya kan. Ya gue mah bersyukur anak gue punya teman. Iya. Temennya masih mau main ke rumah. Dan yang ngejatuhin teman lu di rumah lu, bukan anak lu di rumah teman lu ngejatuhin barang. Iya. Yang penting mah di rumah gue, jadi kayak gue ada tuh. Masih kerasa sih ini sakitnya. Patung Liberty gue Jatuh. tangannya patah. Amerika nggak merdeka di rumah gue. Amerika nggak merdeka di rumah gue. Amerika kudeta. Patah. Terus kayak ini siapa bun yang jatuhin? Itu teman-temannya Cio. Ya udah gak apa-apa gitu. Maksudnya ya gue nggak berani buat marahin anak orang gitu. Iyalah. Karena memang ya gue juga kan sengaja bikin di ruang tengah tuh agak lowong, agak gede biar anak-anak tuh bisa main di situ. Sama kayak gua lebih baik anak-anaknya pada main. Jadi satu terkontrol sama Betul, kita kan. iya. Karena kalau baca-baca berita pernah ada yang ditinggalin orang tuanya, itu kaki anak masuk ke jari-jari motor umur 2 tahun. Karena ya mainnya di luar nggak terkontrol sama orang. Jadi jarinya tuanya. masuk terus keganti jari-jari motor. Kan ketukar. Jari-jari motor. Kan jari orang nih, ya kan? Masuk ke jari-jari motor. Iya. Jadi jari-jari motor gitu. Kata yang punya motor lebih bagus. Ukuran berapa patung Liberty? Gue cariin lah, kasihan lu sedih kan. Berapa? Nah, soalnya kan itu maksudnya kan gue beli itu kan biar kalau gue pengen kayak di rumah temen gue yang temen-temen gue yang anak-anak orang kaya tuh di rumahnya tuh ada oleh-oleh dari tiap negara gitu gitu kan, kayak dari Thailand gue pasangin itu gajah Thailand sama dengkul orang Thailand segini nih. Ngapain dengkul orang? Legend. Yang bikin legend kan Thailand ini nih. Dengkul. Ya nggak tahu juga itu dengkul siapa kan? Terus Lu pernah gak ada di momen yang pengen menyombongkan ke anak-anak yang lain yang nggak punya? Lihat nih gitu. Pernah gak sih sombong gitu? Enggak, eta manewe anjing.
Soalnya tetangga saya lebih kaya. Saya tidak berani. Terus ada lagi satu lagi yang ngebuat anak-anak itu doyan main ke rumah gue adalah mereka itu minuman, karena gue punya minuman manis ya. Buat tamu, gue juga jarang minum itu. Jadi kayak root beer atau apa segala macam. Free flow. Wah, Party. Free flow. Pulang main bola nih. Gue lagi di ruang tengah kan. Om, aku boleh ngambil yang ini nggak? Ambil aja, ambil. Nggak nyampe setengah jam, 15 menit. Om, satu lagi boleh kali ya? Ambil. Terus mbak gue nyamperin gue. Ayah, itu kata tetangga kalau ini anaknya minta jangan dikasih lagi. Ya nggak apa-apa loh, gue bilang gitu. Enggak, udah kegemukan obesitas. Tapi gue disalahin lagi, ya kan? Baik aja bisa jadi masalah. Free flow gue mah. Iya, karena keluarga dia sama keluarga lu beda. Keluarga dia tuh jangan minum gula banyak ya. Datang ke imaman ya. balik-balik diabetes anak orang. Kayaknya itu anak-anak itu tuh doyan ke rumah gue karena di rumah dia No rule. nggak boleh. Di rumah dia nggak boleh, di rumah gue boleh. Tapi kan nggak lu sandingin root beer sama vibe lu kan? Takutnya boleh nih. Enggak kan? Vibe di laci bawah. Oh. Tapi tetap kegapai kok. Buat teman-teman cewek yang nonton, pipe-nya di bawah ya. Enggak di studio ada. Di studio. Jangan. Memang kayak gitu-gitu. Tapi Pak. sedikit aja sebelum ke segmen ini Yang atas lagi tadi, atas lagi. komen dan reaksi netizen. Gue tadi nyinggung soal bulius. Kan sekarang lagi rame juga nih. Terakhir gue lihat 2 berita nih, ada anak kecil itu dibully di sekolahnya. Nah, karena sering terus dibully, akhirnya dia pindah sekolah. Dan yang paling menyedihkan, pindah sekolahnya ke SLB. Karena dia kayak nggak percaya diri lagi untuk pindah di sekolah yang orang-orang normal gitu. Iya. Yang kedua di Bandung kemarin kejadian, dipukulin dan yang di gang ya. sama yang ada ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu terus ada anak kecil. Kamu kenapa diam aja katanya? Ternyata itu ulang tahun kan kalau yang itu. Ya ulang tahun, tapi kan bullying ya jatuhnya juga sih. Iya enggak itu ulang Enggak, tahun. ulang Oh, itu mah ulang tahun. Ulang tahun. Itu mah nggak masalah berarti ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu terjadi sama Cio ya, maksudnya tuh sikap lu sebagai orang tua apa sih? Kalau gua sih pernah kejadian. Kata gua tuh komunikasi sama gurunya komunikasi sama orang tuanya, kalau nggak bisa gue yang datang sekolah gitu. Nah kalau lu sikap lu gimana nih nyikapin bullying kayak ini? Kalau gue sih kemarin kayak misalkan anak gue kemarin dipukul gitu misalkan lagi main. Terus dia ngadu ke rumah, Cio dipukul gitu. Terus Cio kenapa menangis ke rumah? Ya Cio kesel dibilang gitu, kenapa Cio dipukul gitu. Ya udah bales lah gitu. Oh, mana Itu ya. Iya. Jadi gue ini permasalahan anak-anak ya. Biar mereka menyelesaikan masalahnya. Iya. Atau juga pada akhirnya juga mereka kan juga ya kita dalam proses berteman SD SMP mah pasti ada yang dimulai dengan berantem dulu baru jadi temen akrab gitu. Jadi kayak ya udahlah biarin aja gitu. Tapi kan itu lu laki-laki, anak gua cewek. Lah kalau Dibulinya sama cewek lagi. iya, Ya nggak apa-apa lah. lawan aja. Lapor Ya. SJW, Lawan aja lapor SJW gitu. feminis. Karena enak untuk kayak oh ini pembulian apa segala macam. Cuman kan ya orang-orang yang ngomong gitu juga suka ngebully orang di Twitter gitu. Kadang-kadang juga, gue nggak setuju dikit-dikit dibilang bully, dikit-dikit bilang bully. Karena nggak semua tuh bully gitu. Ada yang, dengerin dong saya ngomong. Saya dengerin. Nggak, kadang-kadang banyak banget. Apa-apa sekarang tuh labelnya bully. Padahal, ya nggak semua bully. Kadang-kadang misalnya kalau dipukul, itu bukan bully, itu memang sudah tindakan kekerasan gitu. Oh harus dibedain. Bedain dong. Ya. Tapi memang bullying sama kayak ada bullying verbal sama fisik gitu. Misalkan sama yang tadi dibilang kekerasan tadi gitu. Gue sih lebih percaya emang bullying itu kan emang nggak ya secara manusia mah ya punya hati kan. Maksudnya bullying mah ya kalau lu ngomong bullying nggak boleh ya emang nggak boleh. Iya. Cuman kalau misalnya ada film nih karakter utamanya nggak dibully sama bos, nggak dibully sama tetangganya gitu, emang seru filmnya? Nggak seru. Ya nggak seru. Nggak ada konflik. Iya Ya, gitu, nggak ada maksud gue konflik. tuh kadang-kadang tuh ya bullying itulah kan menjadi cerita ketika lu sukses nanti Iya. gitu. Berarti cara terbaiknya adalah mendidik anak kita untuk tidak terkena bullying itu. Bukan, dibikinnya lebih kuat aja. Ya maksudnya itu kan lebih kuat aja gitu. Buat ngadepin kayak gitu. Kayak apa, gue setuju siapa ya, komik luar tuh si Kevin Hart apa siapa gitu. Dia pernah bilang, gua ngedidik anak gua bukan dengan selalu melindungi, tapi ya kadang-kadang karena anak itu harus tahu bahwa life is not fair gitu. Iya. Karena kalau kita terus melindungi gitu,
Ya sampai kapan anak lu akan sadar bahwa di luar tuh tidak seindah itu? Kayak misalkan kayak taruhlah yang ngebully anak kita itu anak dari tukang parkir gitu. Terus Kita mau lawan balik. kita lawan balik nih gitu kayak wah nih bapak berantem aja apa gini-gini. Tapi ketika ntar dapat anak kita dibully sama anak dari komisaris apa gitu, kita diem. Netizen sekali. Iya. Iya kan? Kalau public figure hajar aja, tapi kalau pemerintahan jangan ntar gue dicari gitu. Iya, gitu. Jadi kayak gue mah berlakunya sama aja. Mau nanti anak gue dibulinya sama anak tukang apa, sama anak komisaris apa, ya gue mah cuma bisa bilang kayak gue bisa ngedidik lo seperti ini, gue bisa dapetin apa yang gue dapat hari ini karena melalui proses itu. Dan gue tidak pengen ikut campur sama proses lu gitu. Yang penting gue bisa intinya bisa ngasih tempat lu buat ngadu aja ke rumah gitu. Berarti lu tipikal orang tua yang gini ya, ngelihat anak nih lagi ribut nih, temenan gitu. Lu akan membiarkan mereka karena Biarin aja. Biar konfliknya mereka sendiri kan. Iya, biarin aja karena Tahu-tahu nanti Cio jadi John Wick aja. nah yang gua takutin adalah sebenarnya anak gue yang jadi ngebully sebenarnya. Yang gua takutin itu bukan anak gue yang dibully, tapi ketika kita jadi orang tua dari yang pembuli itu. Lebih repot ya itu Lebih cara repot. kita bukan membenahi tapi mendidiknya lebih repot ya. Iya, gitu. Itu Takutnya ada temennya yang bapaknya meninggal terus dibecandain gitu. Ya, kita main PS di rumah, nggak ada bapaknya. Tapi kemungkinan besar Cio akan menjadi anak yang dibully atau membuli, Us? kalau dilihat dari ya sekarang di TK sih kayaknya bakalan yang Strong ya. dibully dan ngebully sih. Iya, pasti ada momen lah kita di hidup tuh jadi Iya, kadang jadi- kita Iya. hidup tuh kita harus mengamini bahwa tidak selalu kita menang ya. Tuh. Tapi secara bijaknya ya kalau misal hal ini terjadi, semua pihak harus bertanggung jawab. Betul. Mulai dari pihak sekolahnya, orang tua yang dianggap ngebulinya, sama orang tuanya duduk bareng gitu. Kalau sebenarnya kalau sama gurunya sih jangan sih. Kenapa emang? Guru banyak masalah. Guru Mana- gajinya tapi kan nggak seberapa. Iya, dan gajinya nggak seberapa. Tapi kan bayar kita kalau swasta. Sekarang Betul, guru kan itu masuknya yayasan bukan ke guru. Oh iya. apalagi guru sekarang masuknya itu rekrutmennya di marketplace. Beneran. Oh iya bener. Iya. Jadi kasihan ya. Iya makanya maksudnya Jangan tambahin. jangan apa-apa ke guru yang dimarahin jangan. Guru tuh banyak masalah makanya lampe sini sama murid. Udah tuh gitu kayak mereka gua tuh ngebayangin jadi guru tuh ngerokok aja jadi salah. Wah, itu kasihan jadi guru. Pengen ngebul aja gitu. Susah. Kecuali guru Mukni belakang Lotte Avenue. Oh bangsa. Nasi uduk dong. Nasi uduk malam. Ini kita lihat bukti-bukti Uus itu sangat sayang sama Kartika. Aku bukan ayah terbaik, tapi aku sengaja. Karena aku takut kalau aku sudah jadi ayah terbaik, aku tidak berusaha lagi. Jangan lupa juga ya Cio, kalau ayah masih harus menyayangi bundamu. Iya, betul. Kamu peringkat 2. Sedikit banyak aku mau ngasih tahu kalau aku nggak akan rela mati untukmu. Karena nyawaku cuma 1. Sungguh mudah bermain nyawa sedangkan banyak yang harus dijaga. Tapi mungkin itulah pentingnya senyawa dalam kimia. Mungkin nanti kamu akan ngerti, mungkin juga tidak. Mungkin kamu Nah, ini akan udah mulai benci. bukan Uus nih. Belakang kayak udah mulai bukan Ini Uus. juga cinta, karena pada akhirnya laki-laki akan selalu di nomor 2, walaupun kamu tidak ada duanya. Edi. Boleh nggak aku gini? Anjing gua mau nangis kenapa ya? Gua mau Iya, nangis kenapa? Tapi emang iya kan jadi laki-laki kan kita harus di nomor 2 terus. Iya kan kalau misalnya kita taruhlah kita jadi anak laki-laki pertama, ya kita harus ngalah kalau yang harus disayangi pertama di rumah tuh ibu. Iya, betul. Ya kan kita jadi suami nomor 1 tetap istri. Betul. Dan kita menjadi nomor 2 dari istri itu ya maksudnya. Iya, yang harus disayang nomor pertama tuh istri, nomor kedua baru kita. Iya. Terus setelah punya anak kita jadi nomor 2, nomor 3 lagi, Betul, gitu. betul, Jadi betul. emang laki-laki mah juara runner up di semua hal. Iya. Nggak bakal bisa jadi nomor 1. Makanya gue waktu kompetisi suci ya udahlah, emang Lu nomor 1 kan keluarnya. betul. Tapi lihat Uus sekarang luar biasa. Sampah. Sama Sampah yang masyarakat. kaya. Ada lagi deh. Bersamamu derajatku semakin tinggi, juga semakin rendah. Kadang hangat, kadang dingin.
Aku lupa kalau dirimu adalah suhu. Pelatih bela diri ya? Suhu. Atau member semprot ya, biasanya dipanggil suhu. Aduh, member semprot lagi nggak masuk gua. Dia mau ke situ terus. Iya, Ya? emang ke situ. Nggak masuk tapi kok tahu? Bener. Ya kan baca. Selamat ulang tahun baru. Nggak ada ulang. Selamat tahun baru, dasar perempuan asal-asalan, asal sama kamu, asal bareng sama kamu, asal kita selalu. Orang-orang tuh kadang-kadang lupa kalau saya tuh lulusan sastra ya. Iya benar, sastra Inggris ya mana? Kenapa nggak Inggris? Ya, nggak bisa. Skripsinya juga bahasa Indonesia. Ini mah bini lu kalau lu nggak ada, nggak lihat foto lu, lihat ini aja langsung ini sendiri ya. Nggak, kadang-kadang dia tuh nagih. Kayak udah berapa bulan nih nggak posting kata-kata ke aku, katanya gitu, kayak gitu. Iya. Jadi demanding ya. Itu yang gua tuh dulunya sebenarnya gitu, tapi ketika udah menikah ada yang gua lupain. Yeah. Gua merasa harus di posisi gua suami, lu istri gitu. Jadi kehilangan rasa cinta gua Iya, karena gua jangan. memposisikan gua suami. Kalau Iya, dulu iya, kan iya. kita ngedeketin ikhlas aja gitu. Iya. Ikhlas aja, biarin itu yang membuat akhirnya kangen, akhirnya cinta. Iya. Nah, waktu awal-awal gue memposisikan gue tuh suami, lu tuh istri. Gue pulang, lu harus nyiapin air. Itu yang berat banget, 2 tahun itu berat. Dan itu dari tulisan-tulisan ini tuh bisa kayak gua tuh tidur misalkan udah di kasur tuh jam 1. Gua tidur tuh jam 5 jam 4 kan. Nah, itu tuh kadang-kadang tuh lagi ngetik, hapus gitu. Jadi kayak apa So sweet namanya ya? kayak sambil gua lihat kan mukanya kayak gimana gitu terus kayak iya anjing jauh juga ya gue sama dia gitu. Terus kayak ketik apa ya gitu yang gua lagi rasain gitu. Gua kadang-kadang suka gitu sendiri kayak diam di kasur itu malah makin gak bisa tidur gitu. Kadang-kadang suka mikirin anak, mikirin apa gitu yang pengen gue posting, pengen gue ketik gitu ya, di situ. Gitu. Kalau sejam nggak nemu, biasanya lu bangunin istri lu ya. Ayolah main dulu gitu. Enggak dong. Kita Gak usah dibangun, masuk aja. Udah istri kok. Tapi biasanya kalau dia ngasih gitu doang, gue dorong. Kenapa? Gue bilang kayak ini kan kita suami istri ya, harus ada respon, harus ada aktif reaktif nih gitu. Jadi kalau misalnya Anda tidak kayak cuma nah gitu doang. Kalau kayak tukang bakso mah, sok ngeladangan sorangan. Ya ibu-ibu yang suka ngasih bumbu sendiri gitu. Tasaki emang kudu nama gitu ya. Yang gak dagang siapa, yang punya gerobak siapa bangsat gitu. Mana kumaha dan lamun gitu. Misalnya ya kayak tadi Uus kan menuntut ayo kita tetap biar hangat gitu kan. Maksudnya jangan Itu kan gue malah ngobrol dulu, di treatment dulu. Bahkan istri gue mama gue pijet sambil ngobrol masalah tadi anak kita gimana, terus ketemu Oh sama karma temen- kamu ya? Hah? Sekarang jadi kamu yang mijet ya? dan emang biasanya seringnya Gua takutnya gini, Us, kalau dia yang minjet, tiba-tiba gua ngasih tips. Akhirnya gua tahu caranya, gua yang minjet aja, takut lupa gua. Iya. Tapi kan lu pernah abis mijet lu ngambek kan? kenapa? Nggak dikasihin. Mana ini orang dari sini mah kurang. Makanya dari situ nggak pernah ngasih cash Us, dikasih voucher ada di centrang 500, 500, 700. Karena lebih enak sih komunikasi dulu. Uus nih ada lagi nih. Setiap kali aku di dekatmu, aku selalu merasa dirawat dan selalu merasa cukup. Maka ini yang namanya rawat indah. Us tadi teh nu pas jeung Cio nya edan gitu. Maksudnya karya sastra romantis. Kesini kenapa ke one liner Us? Enggak, karena waktu di Amrik good vibe banget. Oh, ini di Amrik ini apa ya. tuh ini yang dia. bikin good vibe? Apa tuh? Apa? Apa yang bikin good vibe? Teman-teman Oh. gitu. Terus ke Amerika dibayarin gitu. Kan juga kan kalau misalnya di New York kan juga legal kan. Apanya? Bawa istri. Iya. Gitu. Bawa istri kan legal juga di sana gitu. Jadi kita nggak seks bebas gitu, nggak zina. Legal kan. Iya, ya nggak usah di Amerika juga, di Indonesia legal atuh. Ada lagi. Kalau buat nunjukin cinta ke kamu, aku harus menguras sultan. Maka kita berdua basah. Karena kamu nggak tega aku nguras sendirian. Gue pengen tidur sama lu, Us. Biar Us di sebelah gua tuh yang dulu santai. Nggak, kadang-kadang yang kadang-kadang gue suka rasain tuh gue suka apa namanya medical check up sendiri gitu.
gue sesayang apa ya sama istri gue gitu. Kayak kalau misalnya udah mulai agak berkurang tuh, makanya gue pikirin hal-hal yang menstimulasi gue untuk kayak cara pandang gue ke dia waktu pertama kali gue lihat dia gitu. Anjir, keren. Gitu. Diulang lagi itunya memori itu ya. Iya gitu. Jadi kayak capek, ternyata prosesnya capek, panjang, terus butuh makan waktu lama. Terus kayak banyak juga hati yang tersakiti, entah dari gue, dari dia, dari keluarga, apa segala macam. Jadi kayak gimana ya, aku tulis ini aja deh gitu. Nah, ini nih Uus ngomong Mana kayak teh gini kudu ke hidup. diajar jeung Uus. Mantan orangnya ditato orang mah. Hah? Nah, Tekan ini itu. kenapa tatonya yang ditiru dong? Mana kudu Sebelum dia bertato tidak begini. Entah, bukan tatona. Mana teh nu kudu ayeuna dilakukan ribut jeung SJW wae. Udah poe. No, saya sudah pernah. Lagi di Pangandaran. Anyer lagi Rame. Bikin video permintaan maaf. McDani satu foto liburan kok komentarnya sampai 1000. Dan hujatan semua. Apa nih gitu? Ada Dia apa cuma nih? 70. Dia sebagai orang yang pernah kena masalah kan saya tahu bau-baunya ya, gitu. Jumlah likes dan komentar jauh. Pasti ada sesuatu nih. Ada sesuatu. Melebihi like dan komen pas ditangkap ya. Iya. Benar sih tapi itu. Traffic halus dan Udah jangan dibahas kita udah nggak usah ngomongin tato ya, udah pernah dibahas tato. Kita ke komen aja yuk. ini namanya Cornet. Komen dan reaksi netizen terhadap Uus. Oke. Yang pertama nih. Saat sang pendosa merasa paling pintar dan baik. Nah ini bukan hanya netizen, di belakang-belakang tuh banyak yang bilang kalau lu tuh sok pintar gitu. Jadi kalau ini tuh lu tuh sok menasehati orang. Bukan sok menasihati orang kali ya. Karena itu kan yang orang kan nggak pernah nonton isinya, video aslinya. Pasti dipotong buat TikTok kan. Oh iya. Bener. Iya kan? Iya. Dan itu kan bukan gua yang potong. Iya, netizen juga ya. Netizen juga. Iya. Terus sekarang gua dibilang sok paling pintar. Orang mereka yang motong sendiri. Mereka yang sok pintar ya. Nah, biasanya yang ini kita potong, kita upload ya. Biar bukan orang yang nggak upload peduli kayak dia, kita. nggak peduli dia. Saya emang nggak peduli. Toh juga akhirnya yang posting-posting video gua akhirnya bisa jadi paid promote di TikToknya. Ya. Jadi gua mah nggak pernah takut miskin. Orang gua mah terus aja dialirin pahala sama orang-orang begini. Mah. Betul, dan gue yakin Uus juga nggak peduli dengan orang ketika ngomong saat sang pendosa. Emang lu nggak ada dosanya, bengbong. Nama lu aja udah dosa ya. Orang tua lu ngasih nama buat pakai akun. Ini nama lu bengbong. Emang nama saya Bengbong, Bam. Bam. Bang bom bam. Susah. Bengbong, susah, Bang. Kenalin, Bam Bengbong. Yuk kita Bang. Kita kembang dong. Oh, kita kebangga. Oke. Tapi lu pernah berada di fase ada keluarga lu yang nanya gitu. Apa? Us, emang keluarga besar bukan keluarga Iya. ini ya, misalnya kayak tante atau siapa yang tiba-tiba randomnya nge-WhatsApp mana gitu. Apa? Us, naon sih mana ngomong kieu gitu misalnya. Nggak ada. Oh, asik. Nggak, karena mereka tahu apa yang gua lakukan di sosial media dan ketika ketemu sama. Jadi tidak kaget. Tidak kaget gitu. Jadi nggak pernah juga dalam keluarga besar mah kalau misalnya yang sekarang ya. Nggak pernah ada kayak kemana ada masalah apa gitu, nggak pernah gitu. Cuek we. Nah, Cuek kalau aja keluarga maksudnya. gua kaget karena gua beda. Keluarga lu keluarganya kaget karena lu pas datang salah keluarga ya. Lu. Siapa nih? Blok. Yang kedua, Komedian paling nggak jelas, nggak ada lucu-lucunya. nggak akan dipakai kalau nggak lucu. Iya, lu yang aneh. Ini gua belain yang ini mah ya. Yang ketiga, Uus mesti belajar memberi ruang jokes buat narasumber lain, minimal 25-30%. Jangan mendominasi lebih dari 50% bicara. Yang ngatur tuh siapa lu? Tim kreatif lu. Dia ini Mr. Zhang ini EP dia. Nggak, ini tuh banyak banget terjadi soalnya kayak gini-gini karena kan kita kan kalau syuting kan bisa di luar dari jam tayangan kan. Jam tayangan taruhlah setengah jam. Terus taruhlah yang kita syutingnya sejam lebih gitu. Iya. Ya kan editor kan pasti nyari yang bagian-bagian yang Ramenya. yang penting-pentingnya kan. Yang mana yang kalau yang ini nggak bisa dilepas, kalau misalnya yang ini dihilangin ini jadi nggak bisa masuk gitu misalkan gitu. Jadi kayak gue mah yang komentar-komentar kayak gini gue sama sekali nggak masalah loh. Ya, yang ini mah nggak masalah kan, yang gini mah. Enggak maksudnya ya kayak gini-gini tuh banyak. Oh, Maksud banyak, gue tuh ya, kayak Nggak jadi kayak- masukan buat lu? apa? Nggak jadi masukan buat Enggak, karena memang kalau gua misalkan taruhlah kayak misalnya lagi acara-acara kayak gitu, kan gua kadang-kadang bisa ngelihat yang mana yang
yang kayak dia ragu-ragu kayak Iya. ini kayak kita tuh harus Langsung kasih ngisi kan, langsung ngisi kan. iya, jadi kayak misalkan kayak dia tuh harus tahu nih batas maksimal joroknya Iya. atau pinggir jurangnya segimana, jokes paling bawahnya yang bisa diterima tuh yang segimana gitu. Jadi kita nggak pengen ngejorokin bintang tamu buat kayak lu yang ngetes air gitu. Biar lu korbannya aja gitu kan. Iya, cuman kalau misalnya jadinya dibilang gitu kan udah dari dulu juga. Ya berarti kalau misalnya ada komen gitu, kita cukup menjelaskan ini komen yang smart lah menurut gua, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau ini, nah ini yang berikutnya nih kurang smart kayak ini. Uus berisik nggak jelas, Coki cerdas, yang like rasional, Onat udah mulai lucu, Anies presiden. Nggak ada ya? Pasti dia milihnya Anies ini. Itu juga kayaknya masih sampai sekarang sih. Iya. Orang yang gede-gede dari zaman-zaman dulu gitu, kenapa gue masih hidup gitu, gue masih kelihatan di YouTube, kesel aja gitu. Tapi kayak, kayaknya orang-orang ini bakal lama-lama paham dengan lu pasti sih. Suatu saat dia akan mencintai lu dan akan membuat sekte. Ah, naon sih? gue kira sex tape. Tapi Uus tuh emang gitu ya, aslinya kita kenal Uus tuh orang yang sangat tidak peduli dengan penilaian orang gitu. Walaupun kadang memang dia tidak sadar dia udah sebesar itu gitu kadang-kadang sekarang, ya nggak sih? itu juga kayak ya beberapa teman gue yang sayang sama gue Iya. lah gitu, kayak Us lu tuh gede lo sekarang, kayak banyak yang orang udah gini terus gue bilang kayak nggak, kayak lu tahu kan yang terjadi dengan Jeffrey Nicole sekarang, Tinju wae gitu. ya maksudnya seurakan itu sekarang, maksudnya sembarangan itu gitu, kayak ya karena dia sudah pernah ngerasain di atas dan pernah ngerasain di bawah gitu, dan akhirnya lu memilih buat kayak ya udahlah. Ya lu cintai gua apa adanya lah. Iya, gitulah ya. gitu jadinya gitu. Jadi udah nggak ada lagi hal yang harus gue tutupin lagi. Iya. Tapi lu tipikal orang, lu mendengar nasihat nggak sih? Mendengarkan nasihat nggak sih? Nah, nasihat itu bentuknya itu harus seperti apa, itu agak lumayan picky gue ngelihatnya gitu. Kalau misalnya ada taruhlah orang yang nggak pernah bisnis gitu, terus ngomong gue kayak bisnis dong. Padahal dia aja nggak punya bisnis sama sekali. Ya. Eta nggak nyaho jelema aneh. Banyak di Jakarta ya. Kan banyak kayak di Jakarta begitu ya. Gitu kan kayak. Si Reno. Kang bikin konten kieu mana ge can boga konten aja. Boga aing ngancan naik. Ya gitu. Jadi kayak apa ya yang kadang-kadang orang suka nggak nyadarin tuh, banyak orang tuh memukul rata orang. Semua orang tuh sama gitu. Jadi kayak ketika kita mulai naik, ketika kita mulai dicintai orang segala macam, seolah-olah tuh orang yang naik ini tuh selalu lupa sama daratan. Selalu lupa begitu. Sedangkan ya ketika gue misalkan lagi rame-ramenya, gue taunya gue ngehobi apa gitu. Karena kan gue butuh stimulus, gue butuh cerita baru, gue butuh ketemu orang baru gitu. Gue butuh hobi baru gitu untuk kayak ngebuat gue lagi kayak dulu lagi Ya, gitu. tetap waras lah. Tetap waras, tetap balance nih, maksudnya dengan apa yang gue omongin, dengan apa yang sudah gue kerjakan tetap selaras gitu. Jadi kayak orang nasehatin gue tuh terakhir siapa ya? Habib Jafar yang di konten. Enggak. Habib Jafar malah gue ceramahin. Iya, soal berteman, soal gitu-gitu. Oh iya benar kalau Bukan benar. soal agama. Bukan soal Nah, kalau agama. dia nyerahin soal agama, apa bedanya lu yang nggak ngerti bisnis? Iya. Soalnya dia nanyanya soal pertemanan gitu. Jadi gue juga bisa ngobrol di situ. Jadi kayak kalau orang nasihatin jarang, soalnya kalau orang yang tahu gue orangnya sangat merhatiin gitu. Maksudnya gue kayak gue lagi kurang bersyukur gitu. Gue kadang-kadang otomatis gue keluar rumah naik motor keliling gitu, terus ngelihat kayak apa namanya tukang beca, tukang apa gitu, bukan sebagai kayak patokan buat kayak Bersyukur, ya. bukan, tapi kayak gila tukang beca sampai jam segini aja masih kerja. Salut. Gitu kayak kok gue males-malesan ya gitu. Ya. Sama ini aja ketika lihat kita konten TikTok yang live, gue bukan menyinyir orang itu mandi lumpur, tapi dia mau loh, maksudnya nyari duit segitunya. Ya, gitu. tapi kalau itu sebenarnya asal dia yang Iya, manage dia semuanya. ini kan dia jadi agency, Itu bro. kan jadi agency gitu. Jadi kayak bohong-bohong kan kita nggak pernah tahu si yang ibu-ibu Dapat mandi lumpurnya berapa? dapat berapanya, kita kan kita nggak tahu. Udah, saya salah. Maaf. Jadi lu kalau nasihat itu lu mendengar apa nasihatnya atau siapa yang memberi nasihat?
gue lebih sebenarnya poin nasihatnya sih. Yang kadang-kadang kayak lu harusnya lebih ya ketika gue bermasalah lah ketika gue lagi di TV gitu, dibilangnya kayak lu jaga mulut lu, jaga attitude lu, ini segala macam gitu. Tapi pas gue nge-YouTube, gue mulai sendiri gitu, menjadi apa ya udah gue pengennya begini. Mereka yang ngajak collab. Iya. Dan gimana kalau mereka gitu. Tipikal yang bisa melihat tanpa dinasihatin, dia bisa belajar dari apa yang dia lihat. Contohnya kayak dia ngedidik Cio harus les ini, les itu. Masa Cio doang? Lu kan ngeliat itu tuh. Iya, gitu. Jadi kayak emang ya gue juga sebagai bapak juga harus berkembang tuh maksudnya gitu. Karena kan katanya kan orang tua yang suka nasihatin anak tuh kayak kita tuh sampai tua tuh belajar gitu. Tapi giliran ntar anaknya komentar apa, kamu nasihatin papa gitu. Iya, Bullshit itu. Makanya sebelum bullshit itu datang, saya sudah kantor penyakannya. Iya, pelan-pelan gitu untuk kayak enggak gue tuh masih kurang di sini. Jadi nggak ada kesempatan atau peluang anak lu untuk bilang itu ya. Iya, untuk nasihatin lu. Iya, dan ketika gue dinasihatin gitu pun juga ya nggak apa-apa. Ya memang saya juga sedang belajar juga ini gitu. Bener. Makanya lu sekarang lagi ikut SSB ya kalau nggak salah ya? Wah, sekolah sepak bola ngapain dong? Kan barengan Cio. Cio basket bro. Oh, basket. Tidak harus ikutan juga dong. SSB, enggak. Lu jadi striker di SSB ini top scorer kan? Di jangkung sih, bener sih. Oke, kita masuk segmen terakhir. Googling tamu. Googling tamu. Jadi ini kita akan googling nama Uus apa yang keluar di Google Recommendation. Uus pasti agama. Uus agama. Oh iya, Us lagi rame sekarang. Udah akhirnya udah pindah ya sekarang ya? Kan, emang aja. Katanya lu loginnya ke agama lain ya. Coba lihat tuh, pengen lihat itu apa. Klik kanan aja, klik kanan. Klik kanan open a new tab. Enggak, ternyata Us komika Us dituding beragama Kristen. Bukan seorang muslim. Iyalah, Iya, ternyata itu muslim kan beda sama Uus. Balik lagi tadi. Alhamdulillah nih pahala lagi kan? Pahala. Iya. Pahala lagi. Yang rugi mah yang Nggak menghina apa-apa. lah. Tapi kan itu kan berarti saya sudah berhasil membuat satu pekerjaan wartawan selesai hari itu. Oh iya, ada Jadi bisa berita. pulang cepat. Gitu. Mana kerjaan kamu hari ini? Itu pas saya udah bikin artikel Us. Oke, gitu boleh pulang. Gitu kan. Yang kedua, Uus cerai. Hah? Kok bisa ada berita Uus cerai? Kok ada Us cerai sih? Klik kanan Coba, open a new tab coba. Dibuka pasti Oh, teman nggak bisa. Us Jangan. keluarnya. Yang mana tuh? Oke, apa Us? Usnya kok Usnya? Us aja bahas Us. Kan tadi orangnya udah ada di sini. Uus Kartika. Oke, Uus dan istri. Uus diboykot. Uus Twitter. Kok ada Us broken home sih? Iya. Uus Coba buka, US, coba. US. Oh. Uus cerai, penasaran Uus cerai. Ini yang US. Uus cerai tadi. Tapi emangnya sih saya baru broken home Februari lalu ini. Hah? Gimana? Iya, orang tua saya baru bercerai Februari lalu. Aduh. Udah, langsung skip. Uus cerai coba Coba klik. diklik Uus cerai. cerai. Uus Kuswanto siapa Uus? Langsung cerai jika di clickbait. Clickbait. Samakan istri apa itu? Diibaratkan sebagai anjing, Uus akan langsung makan pedigree. Gimana sih? Apa sih itu? Apa sih ini beritanya? Coba lihat. Uus akan langsung cerai. Oh iya. Langsung cerai jika berselingkuh. Emang gitu maksudnya? Iya. Mana doorstop ya ini ya? Kalau gua Apa selingkuh, di- gua cerai. Mana cerita di podcast? Sempat cerita di podcast sih. Enak ya sekarang wartawan tinggal nonton podcast. Iya. Dapat berita. Iya, emang ini aturan di rumah gue cuma ini sama bini gue. Sama Siapapun yang selingkuh, ya kita berhak langsung mengakhiri. Sekarang Iya. kalau dulu cuman selingkuh, kalau sekarang kalau ketahuan lagi narkoba sama selingkuh, dah gitu. Kalau salah satu doang enggak? Ya enggak juga. Goblok. Bukan di antara. Bukan antara itu. Bukan Bukan di antara. Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi mana enggak selingkuh? enggak, Narkoba enggak kan? enggak. Udah enggak. Udah Kok enggak. masih retak sekarang? Financial. Emang menggenapi. Goblok. Tapi itu emang udah pernah dibahas sih itu kayak emang kayak terserah lah maksudnya kalau misalnya nanti ya ada beberapa kali lah kalau yang selingkuh kan biasanya yang paling begging ya.
yang Iya. orang yang selingkuhnya. Iya. Paling begging tuh maksudnya? Maksudnya yang mohon-mohon. Oh, iya, Maafkan iya. sekali lagi. Maafin, Iya, nggak iya, apa-apa, iya, nggak iya. apa-apa, Bullshit segala biasanya. macam gitu. Terus kayak ntar kalau kita udah nggak maafin, ntar kayak aku bakal bunuh diri loh gitu. Iya, Terus iya. gua udah bilang sama bini gua nggak bakal pernah balikan sama mantan gua. Gua udah nggak pernah balikan sama mantan gua dari dulu nggak pernah balikan. Oke, jadi nggak usah cemburu sama mantan, satu. Ya, jadi kayak gua tuh ngerasa value gua tuh sama gua itu cuma sekali. Kalau lu nggak bisa ngehargain gua sekarang, nggak ada lagi, nggak ada kesempatan lagi. Oh. Gitu. Jadi kalau lu mulai Aneh-aneh, selingkuh, terus Begging. ketahuan, terus lu begging, terus lu bakal ngancem bunuh diri, aku bakal bunuh diri apa segala macam. Paling ntar gue bisikin aja, matilah dengan penyesalan itu. Gue kira pas mau bunuh diri, ya udah aku jagain kipernya biar nggak gol. Kan bunuh diri. Oh ngomongin ini PSSI parah lu. Iya. Oh, lu benci Erick Thohir. Iya. Wah semuanya dia. Iya aja dulu biar viral. Biar rame nonton. Biar rame. Janganlah rame dari situ jelek. Sebagian sudah pernah mengalami. Mendidik Tapi lah, terakhir mungkin. berfaedah lah. Terakhir banget, gue mau nanya. Uus nih kayaknya sosok dari cerita dari kita kenal juga orang yang keluarganya tuh kalau bisa gue bilang ya agak iri juga gitu. Maksudnya gue ketika berkeluarga gue juga pengen seasik Uus gitu. Tapi lu punya ketakutan gak sih Us? Yang namanya hidup kan ya kadang-kadang ada naik ada turun gitu. Lu punya ketakutan gak? One day ternyata Tidak sesuai ada harapan. sebuah permasalahan yang membuat rumah tangga lu yang indah ini, yang udah lu perjuangkan ini menjadi tergoncang gitu. Punya ketakutan itu gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, masalah pernikahan kan sedikit. Duh, tumben ada Oh, orang. baru lu nih ngomong nih. Kok gue ngerasa banyak? Enggak, kalau lu bilang sedikit kenapa? Sedikit. Kenapa? Cuma selingkuh dan tidak selingkuh, masalahnya cuma di situ rumah tangga mah. Sisanya mah bisa diusahain. Oh, iya benar. Iya udah semuanya tuh bisa jadi kemana-mana. Masalahnya ketika ada senjata lain, kamu kan pernah selingkuh. Nah itu tuh udah Iya. lu nggak bakal pernah bisa menang di situ gitu. Iya, Tapi iya, kalau lu masih loyal sama pasangan lu, tidak pernah kepergok selingkuh, itu kemungkinan lu untuk memperbaiki semuanya aspek di dalam rumah tangga lu tuh masih Masih ada bisa. chance 100% gitu. Bukan 90% malah. 100% masih bisa. Tapi kalau misalnya lu udah pernah selingkuh tuh pasti akan ada senjata ini yang akan Iya, keluar iya. kapanpun. Iya, Bahkan iya. lu lagi good mood berdua aja, bini lu bisa tiba-tiba nangis dengan alasan ya karena recall aja, Iya, keinget anjir, aja iya, gitu. Masalah selingkuh itu ya. Iya, jadi kayak ya karena masalahnya cuma ada dua, jadi ya paling yang terbesar kan antara gue selingkuh atau dia yang selingkuh gitu. Duta stop selingkuh. Waduh. Ingat kuncinya jangan sampai ketahuan ya. Apa? Jangan sampai ketahuan. Kalau kata gue sih bilang tidak ada satupun orang yang aman selingkuh. Betul, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Mending beli. Tidak mungkin. Mending beli. Tidak mungkin. Mending beli katanya bener gak? Ya kan orang-orang kan pada kesal sama gue kan itu. Kayak tiap kali gue ngomong apa sembarangan bla 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 bla, pengen nyari aib gue di luar, nanya LC nggak ada nama Uus. Karena lu Gak ada Uus Usma emang bukan ke situ mainnya. Enggak, karena Uus mah pakai owner pak. padahal pakai nama Bokir. Oh pantas Bang Boris kemarin dari sini, Bang Boris yang mana? Yang tinggi-tinggi yang botak. Untung udah gondrong. Tapi pembelajaran buat kita yang sudah berkeluarga ya akhirnya tidak punya ketakutan nanti takutnya broken, takutnya gini. Dan semua mah milik Allah. Gitu. Edan. Kalau diambil lagi ya. Ini nggak Islam itu apa-apa. indah ya. Kan gue bukan Islam. Oh iya benar. Islam itu indah, Kristen juga kok. Iya, betul indah. Manchester United juga indah buat fans MU. Betul. Tambahin lagi Nggak usah, Arsenal. nggak usah kan Udah, bukan udah. agama. Udah bukan agama itu. Terima kasih. Oke, Us, terima kasih ya. Us. Non pisan. Sama-sama. Terima kasih juga Banyak sudah ilmu diundang. yang luar biasa dari Aman. Us. Terima kasih teman-teman yang udah nonton di teras belakang kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Dadah.